Tadi ini berkaitan dengan keterlibatan Prabowo Subianto dalam diplomasi luar negeri begitu ya. Apakah Anda melihat akan ada semacam pembagian tugas begitu nantinya antara Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk urusan luar negeri ini? Karena kita tahu latar belakang dari Gibran Rakabuming Raka ini juga adalah lulusan luar negeri begitu, dan juga belum lagi koneksi ayahnya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah akan ada pembagian tugas atau seperti apa yang Anda lihat, Bang Yus? Kalau saya lebih melihatnya memang Presiden Prabowo akan lebih menjadi spearhead ya, atau ujung tombak dari politik luar negeri Indonesia. Ya karena didukung oleh jaringan Presiden Prabowo juga sebelum menjabat sebagai presiden, kan beliau juga adalah seorang Menhan, kemudian juga punya hubungan kedekatan yang khusus kalau kita lihat tadi dengan misalkan Presiden Sanal Gusmao, terus kemudian dengan Anwar Ibrahim, terus kemudian juga di Thailand beliau juga cukup dekat dengan ayah dari Prime Minister Thailand yang sekarang, dan juga punya jaringan yang cukup luas baik di Amerika dan di negara-negara lainnya gitu. Jadi mungkin kalau untuk urusan luar negeri, saya rasa itu akan menjadi domainnya Presiden Prabowo. Memang mungkin kemudian Wakil Presiden kita Mas Gibran gitu mungkin juga akan mendapat porsi, tapi saya rasa tetap ujung tombaknya akan ada di Presiden Prabowo gitu. Memang Mas Gibran lulusan dari luar negeri, cuman kan bidangnya lebih ke manajemen kalau saya nggak salah itu ya. Dan memang sejauh ini kan Mas Gibran belum pernah kelihatan gitu untuk urusan luar negeri bagaimana, karena beliau kan memang menjabat sebagai wali kota Surakarta, wali kota Solo sebelumnya. Jadi apalagi kalau misalkan melihat kan gosip-gosipnya kemarin, Menteri Luar Negerinya kemungkinan itu kader Gerindra gitu ya, Sugiono gitu. Kalau melihat seperti ini memang nampaknya urusan politik luar negeri, urusan diplomasi akan menjadi ranahnya Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu, Mas. Baik, tapi Bang Yus, kalau kita lihat latar belakang Mas Gibran juga tadi, kalau Anda sudah mengatakan bahwa beliau ini adalah mantan wali kota yang juga tentu punya koneksi internasional. Belum lagi seperti yang saya sebutkan tadi, koneksi bapaknya sebagai presiden. Apakah ini bisa memastikan itu bahwa domain internasional ini akan banyak dipegang ataupun dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Saya rasa demikian, Mas. Domain internasional akan menjadi domainnya Presiden Prabowo seperti itu. Mungkin untuk beberapa konferensi atau beberapa pertemuan ketika Presiden berhalangan, mungkin saja memang Presiden Prabowo kemudian mendelegasikannya kepada Wakil Presiden Gibran gitu. Seperti kemarin misalkan di ASEAN Summit terakhir kan yang hadir itu mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ketika itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Mungkin saja akan didelegasikan seperti itu. Ada peluang memang, jadi tidak 100% memang Presiden bisa hadir untuk di semua conference gitu. Untuk beberapa conference mungkin itu bisa didelegasikan kepada Wakil Presiden. Namun pada prinsipnya adalah jika melihat profil Presiden Prabowo, terus kemudian keaktifan beliau untuk hadir di berbagai conference gitu. Sebagai Menhan kemarin Presiden Prabowo hadir di Shangri-La Dialogue misalkan di Singapura gitu. Itu kan sebuah forum yang bukan kaleng-kaleng gitu, sebuah forum yang memang isinya adalah orang-orang yang paham masalah geopolitik, orang-orang yang paham masalah pertahanan, orang-orang yang benar-benar paham masalah hubungan internasional seperti itu. Dan kemudian jika benar memang nanti Sugiono yang akan ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri, ini akan memperkuat bahwa memang ini domainnya Prabowo Subianto, ini domainnya Gerindra gitu. Untuk berarti bisa kita katakan untuk urusan pembagian tugas ini nampaknya
wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini akan lebih banyak diberikan untuk urusan domestik begitu ya. Namun kalau kita lihat dari sosok Prabowo Subianto seperti yang Anda katakan juga tadi, kita harapkan ini kemungkinan akan sering hadir begitu ya di konferensi PBB, sesuatu yang tidak dilakukan di pemerintahan sebelumnya. Bagaimana Anda melihat sosok Prabowo Subianto ini di mata dunia sih Bang Yus, karena banyak kemudian beredar informasi bahwa sosok Prabowo Subianto ini adalah sosok yang dinilai berani begitu ya. Kalau kita lihat juga tadi pada saat pidato perdana di MPR DPR, beliau mengatakan swasembada pangan ini harus dilakukan, tidak akan membiarkan negara-negara luar untuk menjual murah produk-produk mereka di hadapan para tamu-tamu negara yang hadir. Bagaimana Anda melihat sosok seorang Prabowo ini di hadapan dunia? Saya rasa pertama seperti ini, sosok Prabowo baik di domestik maupun dunia punya dua wajah yang berbeda gitu ya. Yang pertama memang tidak bisa dilepaskan memang bahwa dunia juga mengenal sosok Prabowo Subianto ini seseorang yang memiliki masa lalu yang berhubungan dengan pelanggaran HAM gitu. Jadi ini juga sesuatu yang memang mungkin akan menjadi perhatian dunia seperti itu, dan ini bukan saya mengatakan, media-media asing juga mengatakan demikian gitu. Jadi ini mungkin akan jadi sebuah stumbling block bagi Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, Presiden Prabowo juga dilihat sebagai seseorang yang memang benar-benar memiliki visi internasional, seseorang yang memiliki sebuah pragmatisme politik internasional juga gitu, dan seseorang yang memang paham betul masalah geopolitik, masalah diplomasi, masalah pertahanan. Itu memang dilihat sebagai orang yang memiliki pengetahuan mendalam dan cukup luas di bidang-bidang tersebut. Apakah negara tetangga kemudian merasa itu sebagai ancaman? Saya rasa melalui pernyataan beliau tadi di dalam sebelum membuka gala dinner dengan perwakilan negara sahabat, beliau menegaskan sekali lagi bahwa bahasanya mungkin tidak usah takut dengan Indonesia. Indonesia siap menjadi mitra mereka untuk mencapai common prosperity, untuk mencapai common peace, untuk mencapai common good. Ini kan ada banyak tantangan dunia internasional saat ini yang juga harus dijawab oleh Presiden Prabowo. Sejauh mana Indonesia misalkan bisa didengarkan dalam menyelesaikan konflik di Gaza misalkan. Tadi di dalam pidato juga ditekankan berkali-kali mengenai permasalahan di Gaza. Terus kita juga masih punya permasalahan di Ukraina, belum lagi permasalahan di Asia Timur, misalkan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang belakangan mulai memanas lagi, antara Cina dengan Taiwan yang belum selesai. Tentu. Dan di sini bagaimana Prabowo nanti akan memainkan peran untuk membawa Indonesia menjadi salah satu aktor yang memiliki kontribusi positif terhadap penyelesaian berbagai konflik tersebut. Tentu ini yang juga kita sama-sama harapkan begitu ya, bahwa Prabowo Subianto ini dikenal sebagai sosok yang begitu paham dengan persoalan geopolitik begitu. Namun Bang Yus, kita tahan dulu sebentar, kita akan memantau situasi terkini di Istana Negara. Ada Ihsan Ali